Ketidaksetiaan itu bagaikan Gisela Anastasia. Ketidaksetiaan itu ibaratnya susu beruang. Nah, apa hubungannya ayo antara kesetiaan susu beruang dengan Gisela Anastasia? Apa ya? Oh, kalau soal ini gue tahu guys. Jadi gini guys, susu beruang sama Gisela Anastasia itu persamaannya adalah susunya pernah dicicipin banyak orang. Hus, ngawur aja kamu itu mas bro, mas bro. Tapi kira-kira apa hubungannya ya antara ketidaksetiaan dengan susu beruang dengan Gisela Anastasia terkait dengan Trinitas? Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Guru-guru yang mengajarkan doktrin Trinitas telah terbukti tidak setia terhadap Alkitab. Mengapa begitu? Karena sudah jelas tertulis di Alkitab, Yesus sendiri berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sedangkan para guru-guru pengajar Trinitas mengajarkan bahwa Allah yang benar bukan cuma Bapa, tapi juga ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi dalam hal ini jelas guru-guru pengajar Trinitas tidak setia. Nah, sahabat-sahabatku, kalau kita ngomong ketidaksetiaan, ada sebuah ilustrasi atau contoh yang hari ini bisa kita lihat, yaitu Gisela Anastasia sebagai ratu ketidaksetiaan zaman now. Loh, maksudnya apa? Jadi begini teman-teman, kalau kita ngomongin Gisela Anastasia, sang ratu tidak setia di zaman now ini kita juga ingat tentang susu sapi. Loh, maksudnya? Oh bukan. Jadi bukan karena susu sapi itu bisa diminum banyak orang, bukan cuma diminum anak sapi ya, tapi juga diberi minum anak anjing juga bisa dikasih susu sapi. Anak manusia juga sering minum susu sapi. Kemudian Giselle Anastasia pernah dicicipin beberapa laki-laki juga. Jadi sama, dalam hal ini susu bisa dicicipin banyak orang. Giselle juga dicicipin orang banyak. Bukan itu. Terus maksudnya bagaimana? Jadi begini teman-teman. Ayo ketahuan. Kamu nonton video 19 detiknya Giselle Anastasia ya. Kok ada susu-susunya? Ayo. Sekali lagi ya, persamaan antara Giselle dengan susu sapi bukan sama-sama pernah dicicipin orang banyak. Bukan. Tapi persamaannya adalah begini. Kalau teman-teman ingat ada satu produk susu yang saya tidak bisa sebutkan mereknya ya. Susu ini kalau kita beli di warung kita bisa bilang, "Bu, beli susu beruang." Lalu dikasihlah susu kaleng itu. Yang di kalengnya ada gambar beruang. Kita nyebutnya susu beruang. Tapi kita taunya susu itu iklannya di TV bukan beruang, tapi apa? Iklannya naga. Naga putih itu ya. Susu beruang iklannya naga. Tapi kalau kita lihat di kalengnya, kita perhatikan, isinya ternyata bukan naga, bukan beruang, tapi susu sapi. Ya. Jadi iklannya naga, mereknya beruang, isinya susu sapi. Itulah susu beruang ini. Nah, bagaimana? Apa hubungannya dengan Gisela Anastasia? Jadi begini, sobat-sobat. Gisela Anastasia itu kan, kita pernah tahu. Dia menikahnya dengan Gading Martin. Sampai punya anak yang unyu-unyu, Gempi ya namanya.
Kemudian setelah dia cerai dengan Gading Martin, iklan di TV-nya kita tahu dia pacarannya sama Wijin. Ya. Lah belakangan setelah tersebarnya video 19 detik itu, ternyata seluruh dunia tahu bahwa Gisel Anastasia cinta matinya, termehek-meheknya dengan Nobu de Freites. Ya, jadi ini yang terjadi teman-teman. Mirip antara susu sapi merek beruang ini dengan Gisela Anastasia. Susu sapi ini iklannya naga, isinya susu sapi tapi mereknya beruang. Gisela Anastasia ini pacarannya dengan Wijin, pernah nikahnya dengan Gading Martin. Tapi cinta matinya tuh loh sama Nobu de Freites. Ya, inilah yang terjadi. Nah, sekarang kita kembali ke soal Trinitas. Ketidaksetiaan guru-guru atau orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas. Mereka tidak setia terhadap kitab suci. Laksana susu beruang yang iklannya naga, isinya susu sapi. Atau seperti Gisela Anastasia yang nikahnya dengan Gading Martin, terus setelah cerai pacarannya dengan Wijin, tapi ternyata cinta matinya, tergila-gilanya sama Nobu de Freites. Nah, guru-guru pengajar Trinitas itu seperti itu. Mereka mengatakan Allah itu satu. Tetapi dalam pengajarannya mengatakan Allah itu 3 pribadi. Ada Bapaknya, ada Yesusnya, ada Roh Kudusnya. Nah, ini simbol ketidaksetiaan. Jika kita mau kembali kepada Alkitab, kembali kepada kesetiaan, maka jelas satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa. Yesus Kristus utusan dari Bapa. Dan Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan kepada manusia-manusia. Ya, jadi seperti itu teman-teman.